Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait Pak Lutfi bin Yahya yang kemarin diundang dalam acara seminar terkait KRT Sumo Diningrat, tetapi Pak Lutfi bin Yahya ini tidak datang. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk saya, buat saya bahas. Karena apa? Karena jika memang KRT Sumo Diningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang diklaim sebagai moyang dari Pak Lutfi bin Yahya, tentu ketika ada seminar ini dan kemudian Pak Lutfi bin Yahya ini diundang, seharusnya ya Pak Lutfi datang. Karena apa? Ya karena seminar itu adalah membahas terkait orang yang diklaim sebagai moyangnya. Nah, saya tertarik untuk membahas dan mengkritisi apa yang seringkali disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya, bahwa Pak Lutfi tidak hanya sekali dua kali mengatakan bahwa Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu adalah KRT Sumo Diningrat. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung masuk pada pembahasan di mana KRT Sumo Diningrat menurut versi Pak Lutfi bin Yahya adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan ceramah Pak Lutfi bin Yahya dengan durasi yang agak panjang, tetapi demi merunut satu kebenaran, maka saya harus tampilkan secara utuh apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Yang luar biasa, umur 17 tahun telah mumpuni beberapa ilmu. Beliau diangkat oleh ayahnya belajar di Haromain. Setelah dari Haromain, beliau terus ke Tarim, Hadramiyah. Dari Tarim beliau terus ke Mesir sampai ke daerah Maroko dengan singkat, karena beliau ketika berangkat sudah dikategorikan walaupun seorang yang baru umur 17-18 tahun sudah cukup mumpuni, maka dengan singkat beliau mendapat gelar-gelar dalam studinya. Dan selanjutnya beliau ke India. Pengalaman-pengalaman yang didapati oleh beliau sangat mendukung dalam perjuangan-perjuangan, sebab itu juga terjadi apa yang terjadi di negerinya. Maka setelah beberapa waktu di India, beliau meneruskan napak tilas di Malaysia, Penang. Nah, ketika beliau membebaskan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-1, maka diminta oleh Kanjeng Sultan Habib Toha Sudikiranya untuk mengawal beliau di Ngayogyakarta.
maka dituruti dan diangkat menjadi menantu HB kaping sepindah. Ini runtuh T. Akhirnya perjuangan tersebut diteruskan oleh Habib Hasan Napak Tilas, di mana beliau ayahnya tinggal dahulu. Dari situ beliau meneruskan masuk ke Banten, yang sebenarnya Sultan Rafiuddin sudah dibuang oleh Belanda ke Surabaya. Kericuan pada waktu itu Sultan terakhir, maka kericuan keramaian yang ada, fitnah mulai muncul. Beliau Al-Habib Hasan terpanggil untuk menyelesaikan supaya pihak penjajah, dengan kata lain, tidak semena-mena. Maka digabungkanlah pasukan yang sudah ada, hampir pecah pada waktu itu, bergabung dengan laskar-laskar Cirebon. Selesai dengan secara singkat, muncul kedamaian. Al-Habib Hasan terus ke Cirebon. Kebetulan di Cirebon juga terjadi peristiwa perang santri yang cukup dahsyat. Al-Habib Hasan juga berperan di sana. Bahkan pihak pemerintah penjajah pada waktu itu, dana yang harus dikirimkan ke Aceh untuk membantu di Aceh ditarik kembali oleh Gubernur Jenderal demi membiayai pertahanan di Cirebon, namun tetap gagal. Al-Habib Hasan telah meneruskan perjalanan. Suara ini sangat didengar, diperhatikan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Habib Hasan bukan orang asing, karena masih pernah keponakan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Dengan bakat yang luar biasa, pemberani tapi bijaksana, maka ditarik Kanjeng Sayyid Hasan tersebut menjadi Patwedono Lebet yang mengurusi, kalau sekarang mungkin Pas Pampres, yang akhirnya beliau diangkat menjadi Patih Lebet yang membawai pasukan Sandi, dan akhirnya diangkat menjadi Panglima Besar. Terkenal gelarnya Syekhul Akbar ing Tanah Jawa, Senopati Agung ing Mataram Tanah Jawa. Putranya 8, satu pun tidak ada yang mentah. Tidak lama beliau setelah menyelesaikan untuk membangun kembali Ngayogyakarta bersama Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, timbul terjadi suatu kekacauan di Semarang. Maka diperintahkan Habib Hasan untuk mengatasi tersebut di Semarang. Lain daripada itu, membangun satu benteng yang kuat di daerah Jomblang untuk pertahanan daripada serangan atau rencana Dandles pada waktu itu, sehingga beliau mendapat kekuasaan penuh dalam memimpin oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, dan beliau yang terakhir menetap di Semarang. Bagaimana membangun umat ini, bagaimana membangun bangsa ini, itulah perjuangan Al-Habib Toha Al-Habib Hasan bin Toha di Semarang khususnya. Beliau juga sebagai rujukan para masyayikh, para ulama pada waktu itu. Sahabat beliau yang sangat terkenal, Mbah Kiai Asy'ari atau Mbah Guru Kaliwungu, itu diantara teman seperjuangan beliau. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, Pak Lutfi dengan nada yang sangat lembut menjelaskan terkait Habib Hasan bin Toha bin Yahya sewaktu menimba ilmunya, kemudian perjuangan dalam ikut andil mengusir penjajah. Jadi bahasa Pak Lutfi yang disampaikan ini sangat menyentuh, dan orang akan mudah terkecoh atas apa yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya, karena seringkali manusia ini mudah terkecoh dengan penampilan dan gaya.
Nah, tak beda jauh orang-orang khususnya warga NU ini banyak terkecoh dengan kelembutan sehingga menganggap bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini seorang wali, terus punya moyang yang luar biasa, yang punya andil besar dalam perjuangkan Republik Indonesia. Tapi lagi-lagi sebuah kebenaran ini harus terungkap. Walaupun kebohongan ini sudah bertahan berpuluh-puluh tahun, tetapi pada akhirnya kebohongan Pak Lutfi bin Yahya ini terbongkar tanpa bisa terbendung. Kenapa? Karena masyarakat ini pada akhirnya menjadi sadar dan menjadi mempertanyakan atas apa yang diklaim oleh Pak Lutfi bin Yahya. Karena selama ini makam KRT Sumodiningrat ini ada dua, yang satu ada di Jogja dan yang satu ada di Semarang. Tentu kedua makam yang katanya isinya satu orang, tentu yang satu palsu dan yang satu asli. Karena itu masyarakat mempertanyakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli dan mana yang palsu. Untuk mengetahui mana KRT Sumodiningrat yang asli, di mana dimakamkan, dan makam KRT Sumodiningrat yang palsu itu yang mana, kita bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini dengan satu bukti yang ditampilkan oleh salah satu orang yang ada dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Saya hanya ingin memberikan petunjuk tentang keaslian makam KRT Sumodiningrat yang ada di Jejeran itu asli. Nah, yang di Lamper Kidul Semarang itu palsu. Saya hanya memberikan petunjuk yang lebih mudah kepada seluruh rakyat Indonesia. Panjangan-panjangan buka Google makam Syekh Keramat Jati. Nah, di sini langsung keluar nih. Nah, terus klik gambar. Inilah wujud makam KRT Sumodiningrat palsu dahulunya. Jadi berubah nama. Kok makam bisa berubah-berubah? Ya, bagi para pemalsu sejarah, ya, ini sudah bukti nyata. Silakan dari rakyat seluruh Indonesia cek di Google, datanya ada. Matur sembah nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita saksikan video dengan durasi 1 menit lebih. Itu adalah sebuah pernyataan dari seseorang yang berani yakin seyakin-yakinnya bahwa makam KRT Sumodiningrat yang asli ini berada di Jogja dan yang palsu ini yang berada di Semarang, yang diklaim sebagai moyang dari Pak Lutfi bin Yahya. Jadi sekali lagi bahwa polemik nasab ini pada akhirnya membongkar secara keseluruhan kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Pada akhirnya merembet bukan hanya soal nasab yang palsu, tetapi soal pemalsuan makam, kemudian pemalsuan sejarah. Dan dalam hal ini adalah pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Yang dipalsukan ini bukan tokoh abal-abal soalnya. Yang dipalsukan adalah KRT Sumodiningrat, seorang pahlawan yang punya andil besar dalam ikut memperjuangkan Republik Indonesia. Tentu ini menjadi sorotan para ahli sejarah, yang pada akhirnya muncullah satu gagasan diadakan seminar. Nah, pada saat seminar itu Pak Lutfi bin Yahya diundang
tetapi sayang sekali Pak Lutfi tidak hadir. Ini menjadi kecurigaan yang mendalam untuk seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya orang-orang yang peduli dengan sejarah. Jika memang KRT Sumodiningrat ini benar-benar moyang dari Pak Lutfi bin Yahya, tentu seminar itu begitu penting buat Pak Lutfi. Tetapi Pak Lutfi tidak datang dalam seminar itu. Tapi tidak masalah. Ketika Pak Lutfi bin Yahya ini tidak datang dalam undangan seminar tersebut, ini menjadi satu bukti. Dan masyarakat ini bisa menyimpulkan bahwa klaim Pak Lutfi bin Yahya ini hanya klaim sepihak tanpa bukti. Karena jika Pak Lutfi bin Yahya punya bukti, tentu dengan sangat senang akan menghadiri seminar itu dan akan menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki. Nah, ketika tidak datang, ya berarti Pak Lutfi bin Yahya jadi tidak punya bukti yang menguatkan atas klaimnya. Tapi tidak masalah, tidak hadirnya Pak Lutfi bin Yahya, seminar tetap jalan. Dan pada akhirnya dijelaskan oleh para pakar sejarah. Kemudian ditentukanlah mana makam KRT Sumodiningrat yang asli dan mana makam KRT Sumodiningrat yang palsu. Dan pakar pun menjelaskan bahwa Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu bukan KRT Sumodiningrat. Untuk membuktikan hasil dari seminar tersebut, saya tampilkan satu cuplikan dari seminar tersebut dan disampaikan oleh pakar sejarah. Penonton bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. KRT Sumodiningrat di Keraton Yogyakarta, identitas, sejarah, dan kiprah. Tadi sudah sampaikan Pak Lili latar belakangnya, saya bacakan sedikit ya. KRT Sumodiningrat ini merupakan tokoh Keraton Yogyakarta, ayahnya adalah KRT Jayaningrat II. Jayaningrat II ini makamnya di Serumbung Kradenan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jalan ke Jalan Magelang, setelah batas kota Jawa Tengah itu, sekitar 2 atau 3 km, nanti sebelah kanan ada plang tulisannya makam KRT Jayaningrat II. Nah ini bapaknya Sumodiningrat di sana. Kok dimakamkan di sana? Karena KRT Jayaningrat ini adalah Bupati Mame. Jadi beliau ini diutus oleh Habib I untuk menjadi bupati di daerah Ngremame itu, sekaligus sebagai pimpinan kepala agama di situ, sehingga diberikan masjid yang kemudian statusnya saat ini di Keraton Masjid Anugerah Dalem. Nah, KRT Jayaningrat ini kalau panjenengan baca naskah-naskah di keraton, beliau nulis babat karaton Tumenggung Jayengrat. Nah itu menantunya Habib I sekaligus yang nulis babat keraton yang menceritakan sejarah Keraton Yogyakarta sejak era Mataram, sejak era Demak sampai nanti Mataram Kartosuro dan pecah menjadi 2, Surakarta dan Ngayogyakarta. Ibunya adalah Raden Ayu Jayaningrat, anak Sultan Habib I. Nah ini kenapa kok nama ibunya Raden Ayu Jayaningrat? Karena suaminya adalah Tumenggung Jayaningrat. Karena itu nuwun sewu, kemarin ada yang mengatakan bahwa namanya Tumenggung Jayakusumo. Terus kemudian istrinya siapa? Kita tanya istrinya Raden Ayu Jayaningrat. Nah, aku pasti ngapusi gitu. Sebab apa? Sebab kalau nama suaminya Tumenggung Jayakusumo, nama istrinya mesti Raden Ayu Jayakusumo gitu. Kalau nama suaminya Tumenggung Jayaningrat, maka nama istrinya Raden Ayu Jayaningrat gitu. Nah itu yang kemarin klaim-klaim itu kayak gitu kasusnya gitu kan. Kenapa kami sudah tidak yakin dari awal ketika ditanya siapa ini Tumenggung Jayakusumo? Itu menantunya Habib I katanya loh. Istrinya siapa? Ketika nama istrinya Raden Ayu Jayaningrat, habis ngapusi. Secara data aja udah nggak pas. Karena apa? Karena paugeran keraton, apalagi nanti katanya punya gelar Adipati Anom gitu. Adipati Anom itu putra mahkota lah, kok bisa menantu punya gelar Adipati Anom, itu kacau itu. Yang katanya makamnya ada di Depok, Semarang itu gitu. Nah, salah satu korban perang Sepehi, makamnya KRT Sumodiningrat ada di Jejeran. Nah, ini makamnya. Geser Mas. Sudah nyala lagi. Ah ya.
Sudah dikirimin Fatihah jadi nyala yang itu ya. Nah, ono kuwi kok. Nah, ini makamnya. Ini makamnya, tulisan inskripsi di sini ini adalah wirid-wirid atau doa-doa rutin yang dibaca di Keraton Mataraman sejak era minimal era HP1. Kami sedang menuliskannya dan nanti mudah-mudahan di awal tahun atau pertengahan tahun bisa terbit kajian terhadap inskripsi makam ini. Sekelilingnya full makam, termasuk ada satu wirid atau bacaan doa-doa yang hanya kami cek di beberapa kitab-kitab rajah, kitab mantra, tidak ada. Adanya hanya di sini, di Yogyakarta gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita keluarkan bentar-bentar lagi gitu ya. Satu-satu gitu ya. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ uraian dari ahli sejarah dalam seminar kemarin itu begitu jelas dan begitu penuh dengan bukti bahwa KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang itu palsu. Itu adalah yang diklaim sebagai moyang Pak Lutfi bin Yahya. Kemudian saya menyoroti dari betapa orang yang dianggap lembut, orang yang dianggap sebagai waliullah, tetapi pada akhirnya terbongkar memalsukan sejarah Indonesia. Orang-orang yang masih menjadi muhibin Pak Lutfi bin Yahya, bahkan masih suka dengan Pak Lutfi bin Yahya, tentu tidak siap ketika mendengar bahwa Pak Lutfi bin Yahya ternyata orang yang memalsukan sejarah KRT Sumodiningrat. Tetapi siap mendengarkan atau tidak siap mendengarkan, inilah faktanya, bahwa Pak Lutfi bin Yahya memang benar-benar orang yang memalsukan makam KRT Sumodiningrat dan mengklaim bahwa KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya, orang yang punya andil besar dalam perjuangan di Indonesia. Ini juga tidak siap didengarkan oleh orang yang begitu mengalu-alukan Pak Lutfi bin Yahya sebagai waliullah dengan penuh keramat yang luar biasa. Karena waliullah itu ya tidak suka malsu sejarah, tidak suka berbohong. Seorang waliullah ini boleh salah, tetapi seorang waliullah itu pantang untuk berdusta dan pantang berbohong. Ketika Pak Lutfi bin Yahya ini sudah nyata-nyata terbukti memalsukan sejarah, memalsukan kuburan, apakah masih akan dihusnudoni bahwa Pak Lutfi bin Yahya sebagai waliullah? Tentu akal yang waras pun menolak. Yang ada adalah bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini tidak beda jauh dengan Habib-Habib lain yang ada di Indonesia, yaitu punya misi yang sama, punya tujuan yang sama, bahwa mereka lah klan nomor 1 di dunia, sehingga dimanapun mereka berada itu pengen menguasai tempat yang ditinggali. Nah, ketika mereka tinggal di Indonesia, maka Indonesia lah yang akan dikuasai pelan-pelan oleh klan mereka. Di antaranya dengan memalsukan kuburan tokoh-tokoh pejuang Indonesia diganti dengan kuburan-kuburan tokoh dari klan mereka katanya, walaupun palsu. Kemudian memalsukan sejarah. Ini adalah sebagai langkah untuk merobohkan fondasi kuat suatu negara. Karena fondasi utama sebuah negara itu adalah sejarah. Ketika sejarah sudah berhasil dipalsukan, maka otot atau fondasi dari negara itu rapuh, sehingga negara akan mudah dikuasai oleh orang-orang yang punya kepentingan. Tapi alhamdulillah, karena Indonesia ini adalah negara yang ada wali songonya, saya kira karena ada wali songonya, sehingga para pendahulu kita ini
tidak terima ketika perjuangan beliau-beliau ini dirusak oleh orang-orang yang punya kepentingan. Sehingga kebusukan yang sudah lama sekalipun terbongkar di Indonesia. Dan pada akhirnya muncullah gebrakan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian disusul oleh tokoh-tokoh lain. Ini merupakan sejarah baru di Indonesia. Kebangkitan Kiai Pribumi, kebangkitan santri-santri pribumi. Dan ini menjadi warning untuk kita semua bahwa pentingnya kita menjaga sejarah. Jangan sampai kesejarahan negara kita ini justru dipalsukan oleh pendatang. Karena pada akhirnya mereka lah yang akan menguasai negara ini dan kita akan dianggap sebagai pendatang. Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan bahwa KRT Sumodiningrat itu bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya, moyang Pak Lutfi bin Yahya, dan Pak Lutfi bin Yahya itu hanya ngaku-ngaku saja. Semoga video ini menjadi tambah wawasan baru untuk penonton setia channel saya. Ya, walaupun ulasan semacam ini sudah banyak diulas di channel-channel lain, tetapi dengan menyebarluaskan sebuah kebenaran, ini akan mengingatkan kepada generasi muda khususnya agar peduli terhadap sejarah, menjaga sejarah, karena sejarah itu fondasi dari keutuhan negara. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baras untuk seluruh muslim di Indonesia.